Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fredian Riko akan melakukan presentasi terhadap tugas akhir saya yang berjudul pemrograman sosial media pada proses data akuisisi untuk digital forensik. Sosial media merupakan istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada jaringan atau aplikasi tertentu yang terhubung dengan internet. Menurut website Kamus Online Merriam-Webster, sosial media merupakan bentuk dari komunikasi elektronik seperti website dan jejaring sosial serta microblogging dengan menggunakan komunitas online untuk berbagi informasi, ide, pesan, moral, dan konten lainnya seperti video. Twitter merupakan salah satu platform sosial media memiliki jumlah pengguna yang cukup besar. Fitur yang diberikan oleh Twitter seperti posting tweet, retweet, like, direct message, dan berbagai fitur lainnya. Pengguna sosial media Twitter pada saat ini, selain sebagai platform untuk berbagi informasi dan konten antar pengguna, sosial media menjadi tempat di mana tindak kejahatan terjadi. Seperti yang terjadi pada perdagangan manusia di Romania yang dilakukan pada penelitian Ruth McAllister, atau seperti kasus yang dilakukan untuk riset oleh George Wafula Wanjala et al. Penggunaan sosial media sebagai platform berbagi informasi dan konten sama pengguna menjadi tempat banyak tindak kejahatan terjadi. Latar belakang dari ide topik tugas ini adalah kesadaran penulis terhadap tingkat keamanan dari sosial media, terutama pada sosial media Twitter, di mana platform ini merupakan salah satu platform yang terbesar kedua setelah Facebook, dan merupakan platform di mana banyak terjadinya tindakan cybercrime. Sehingga dengan kemajuan teknologi digital, etika dalam dunia digital forensik pun harus turut ikut berkembang agar dapat menyediakan bukti-bukti yang dapat diterima oleh penegak dalam proses penegakan hukum, terutama dalam proses data akuisisi digital dari sosial media. Maka dari itu, penulis merekomendasikan sebuah metode dari beberapa tools yang ada sebagai salah satu metode yang dapat digunakan oleh investigator dalam investigasi dan dapat diterima dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia. Topik dan batasan pada tugas akhir ini adalah tugas akhir ini akan membahas mengenai metode yang selama ini dilakukan dalam dunia digital forensik pada proses data akuisisi. Kemudian akan dibahas mengenai metode social media scraping sebagai salah satu metode untuk diterapkan sebagai metode yang dapat diterima untuk proses data akuisisi. Lalu pada tugas akhir ini tidak melakukan perubahan terhadap script atau kode yang ada pada tools-tools tersebut, dikarenakan hanya developer terkait yang memiliki akses untuk berkontribusi dalam pengembangan tools-tools tersebut. Tugas akhir ini akan melakukan perbandingan antara tools social media scraping dengan yaitu menggunakan tools Twin dan TweetPy, di mana tujuan akhirnya adalah untuk menentukan tools mana yang dapat dipertimbangkan lebih baik untuk data akuisisi pada platform Twitter dengan menggunakan parameter kelengkapan dari hasil pengumpulan data, integritas dari data, efisiensi dari tools tersebut, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tools. Lalu tujuan dari tugas akhir ini adalah menentukan kelengkapan data yang dikumpulkan menggunakan tools Twin dan TweetPy pada platform Twitter. Lalu
tujuan selanjutnya adalah mengetahui integritas dari hasil scraping data yang telah dikumpulkan menggunakan Twin dan TweetPy. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menentukan tools mana yang dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima sebagai tools yang bisa dipakai pada proses data akuisisi di fase investigasi digital forensik. Studi-studi terkait yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan tugas akhir ini adalah riset yang dilakukan oleh Chaturvedi et al. Yang berjudul Detection of Social Network-Based Cybercrime Forensic Using Apache Spark. Kemudian riset yang dilakukan oleh Kyle Hubert 2019 pada paper berjudul Evidence Collection from Social Media Sites. Kemudian riset yang dilakukan oleh George Wafula-Wanjala et al. Dalam papernya dengan judul Social Media Forensic for Hate Speech Opinion Mining. Kemudian research yang dilakukan oleh Seyoung Jong et al. Pada papernya yang berjudul Phishing Detection on Twitter Streams. Desain sistem dari proses penelitian tugas akhir ini adalah dengan mempersiapkan data di local drive, yaitu data berupa tulisan, emoji, file berbentuk gambar, dan file berbentuk video. Kemudian prosesnya dilakukan pengunggahan data ke platform Twitter. Lalu setelah data terunggah ke platform Twitter, mempersiapkan tools Twin dan TweetPy yang sudah siap digunakan. Kemudian dilakukan proses pengumpulan data pada masing-masing tools. Lalu setelah data berhasil dikumpulkan, data tersebut divalidasi integritasnya. Setelah data yang dikumpulkan berhasil divalidasi integritas dan kelengkapannya, kemudian akan dilakukan analisa berdasarkan hasil yang sudah hasil validasi integritas data. Pada persiapan data ini, saya sebagai penulis mempersiapkan beberapa jenis data, yaitu yang pertama tulisan atau teks Latin atau teks non-Latin. Pada teks non-Latin ini akan digunakan 5 bahasa, yaitu bahasa Jepang, bahasa Rusia, bahasa Cina, bahasa Arab, dan bahasa Korea. Dengan mentranslate bahasa kata yaitu uang ke dalam 5 bahasa tersebut. Kemudian proses pengujian data. Yang pertama menggunakan tools Twin. Setelah hasil pengumpulan atau scraping data menggunakan tools Twin, dapat dilihat hasil scraping pada data yang di atas merupakan data hasil scraping menggunakan Twin. Pada data tulisan yang sudah translate dari uang ke dalam 5 bahasa lainnya. Kemudian dapat dilihat juga di bawahnya, pemeriksaan untuk tulisan tidak dapat dilakukan dengan pemeriksaan data integritas secara tradisional, yaitu pemeriksaan hash MD5 dan SHA-1. Karena kan data ini merupakan data online yang tersimpan di server platform Twitter. Pada gambar di bawah dapat dilihat semua tulisan yang diupload tidak terjadi perubahan, hanya saja ukuran dan penempatannya mungkin sedikit berbeda. Kemudian untuk emoji dapat dilihat hasil yang didapatkan adalah bahwa semua emoji yang diupload
pada proses awal dapat di scraping dengan baik menggunakan Twin dan menunjukkan data tersebut sama dengan data yang sebelum diupload. Kemudian untuk data gambar, proses scraping menghasilkan nama file gambar tersebut dan URL gambar tersebut pada platform Twitter. Sehingga untuk menyimpan file gambar dilakukan dengan proses penyimpanan download secara manual. Kemudian untuk memeriksa URL terhadap gambar tersebut dapat dimasukkan ke dalam browser. Lalu untuk verifikasi penggunaan atau verifikasi data menggunakan hash MD5 dan SHA-1, verifikasi tersebut menunjukkan bahwa MD5 dan SHA-1 terhadap data yang belum diupload dan sesudah dilakukan proses scraping menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini terjadi karena metode pemeriksaan hash menggunakan MD5 dan SHA-1 bersifat jika file tersebut berbeda atau memiliki properti yang sedikit saja berbeda, maka hash MD5 dan SHA-1-nya akan berubah. Sehingga metode pemeriksaan data integritas menggunakan SHA-1 dan MD5 tidak kurang sesuai atau tidak cukup sesuai untuk pemeriksaan data gambar hasil scraping sosial media Twitter. Untuk validasi dapat kita lihat bahwa data yang di sebelah kanan merupakan data sebelum diupload ke sosial media Twitter, dan data yang di sebelah kiri adalah metadata yang yang hasil download dari atau hasil scraping dari platform sosial media Twitter. Dapat dilihat di sini ada perubahan pada size metadata size file tersebut yang merupakan konten yang sama, yaitu pada file sebelum diupload. Data sebelumnya adalah yang sebelah kiri, yaitu data sebelum diupload dan sesudah diupload mengalami penurunan atau pengurangan ukuran terhadap file dari 7,61 kilobyte dengan 6,52 kilobyte. Kemudian untuk metadata pada video dapat kita lihat juga size mengalami penurunan dari 6,91 MB menjadi 5,49 MB, serta hash dari MD5 dan SHA-1-nya mengalami perubahan dari sebelum diupload dengan sesudah diupload. Kemudian untuk kategori data yang dapat dikumpulkan menggunakan metode scraping tools Twin dapat menghasilkan kategori data sebagai berikut. Untuk jumlah dari kategori yang dapat dikumpulkan oleh Twin adalah sebanyak 33 buah kategori data. Dimulai dari ID, conversational ID, created at, date, time zone, user ID, username, hingga transfer destination. Kemudian penggunaan dengan proses scraping dengan TweetPy. Dalam proses scraping dengan TweetPy dilakukan proses scraping terhadap akun Twitter atau akun Twitter yang memiliki atau menetapkan bahwa akunnya dapat dilihat oleh publik. Karena sifat dari
tools Tweepy adalah mencari tweet berdasarkan hashtag yang dimasukkan, sehingga seluruh tweet yang mengandung kata seluruh tweet yang mengandung hashtag di dalamnya, hashtag yang sudah kita masukkan dapat dimunculkan. Kemudian dapat diperiksa data integritasnya bahwa tulisan yang ada hasil scraping menunjukkan sedikit perbedaan dengan tweet yang ada pada platform Twitter. Hal ini terjadi karena tidak dilakukan perubahan ke dalam format UTF-8 oleh tools Tweepy. Lalu untuk pemeriksaan integritas gambar, pemeriksaan integritas seperti yang dilakukan sebelumnya juga tidak bisa disimulasikan seperti sebelumnya, dikarenakan pada contoh tweet ini merupakan akun Twitter bukan milik saya pribadi. Kemudian setelah berdasarkan hasil yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa metode pemeriksaan data integritas menggunakan MD5 dan SHA-1 kurang cocok untuk digunakan pada file gambar dan video yang didapat dari platform sosial media. Kemudian untuk banyak kategori data yang dapat dikumpulkan oleh tools Tweepy adalah sebanyak 5 buah, yaitu timestamp, tweet text, username, all hashtag, dan follower count. Lalu evaluasi dari hasil pengujian di atas didapatkan hasil dari uji integritas dan kelengkapan data dari proses scraping pada platform Twitter menggunakan tools scraping Twin dan Tweepy. Berdasarkan tabel 3,3 dan 3,4 didapatkan bahwa jumlah kategori data yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan tools Twin lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kategori data hasil scraping dengan Tweepy. Hal ini terjadi dikarenakan Twin merupakan tools open source dengan kontributor yang cukup luas dibandingkan dengan Tweepy. Berdasarkan gambar 3.1.1 sampai dengan 3.2.6, integritas data hasil scraping dengan menggunakan Twin juga menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan integritas data hasil scraping dengan menggunakan Tweepy, sehingga Twin lebih efektif dibandingkan dengan Tweepy. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dilakukan tentang pemrograman sosial media pada proses data akuisisi untuk digital forensik, maka didapatkan hasil bahwa Twin lebih efektif dalam proses scraping untuk platform media Twitter dan dapat digunakan dan dapat direkomendasikan sebagai tools data akuisisi pada fase pra-investigasi digital forensik. Terima kasih.